guys, di antara Dropbox, kemudian Google Drive ataupun OneDrive ataupun ada Asus Web Storage ataupun storage yang lain atau misalkan ada dari Apple, di antara semua itu mana sih yang kalian pakai? Apakah kalian berlangganan dengan semua itu atau kalian pakai limit yang gratisan aja? Sebenarnya pada awalnya gua pakai yang gratisan. Itu kan kalau gua sebagai pengguna Android dan juga pengguna Google sejak dulu yang gak pernah sampai sekarang dan tidak tertarik untuk menggunakan produk Apple, gue pakai produk dari Google jelas. Tapi gue juga pakai Dropbox dan juga OneDrive karena gue pakai Microsoft untuk beberapa penyimpanan yang sifatnya dokumen-dokumen Office gue simpan di OneDrive. Dan semuanya itu pada awalnya gue gunakan dengan versi yang gratis. Jadi ada limit, ada yang cuma 5 giga, ada yang kalau nggak invite orang atau segala macam dapat tambahan seperti Dropbox. Dan karena suatu hari pada saat itu handphone gua butuh upgrade sebenarnya. Dan kebetulan waktu itu sebenarnya rusak sih. Jadi gua harus beli baru, gua harus beli handheld baru dan akhirnya gua memutuskan membeli dengan brand yang sama yaitu HTC. Saat itu gua pergi beli HTC Desire Eye. Itu salah satu handphone yang menurut gua suka dan sangat worth it gue suka karena pada saat itu tuh handphone itu tuh digadang-gadang sebagai selfie kamera. Jadi depan belakang itu paling gede semua pada saat itu 16 megapiksel ya. Pada kalanya 16 megapiksel cukup gede. Ini di depan lagi 16 megapiksel, depan belakang 16 megapiksel. Dan yang paling kerennya itu adalah ada flashlightnya, ada senternya, ada bukan flashlight ya, apa ya? Ya ada center bagian depannya. Jadi ketika lu selfie dalam gelap atau apa, itu bisa nyala. Yang mana atau which is it's really good. Oke, menurut gua ya. Dan akhirnya gue putuskan beli itu dan tambahan terakhir, handphone tersebut sudah tersertifikasi IPFS, IPS 16. Apa itu sertifikasi yang bisa tahan air. Nah, karena dengan plus-plusnya seperti tersebut dan gua sedang tinggal di suatu negara pencipta dari handphone tersebut, ya oke, gue juga bakal tinggal di sini dalam beberapa lama, oke. Gue mending beli ini aja. Akhirnya gue putuskan beli HTC Desire Eye. Lanjut cerita tentang cloud storage ya. Gue juga baru tahu dan nggak tahu sebelumnya kalau ternyata setiap pembelian HTC saat itu akan diberikan bundling itu gratis selama 1 tahun menggunakan Google Drive 1 terabyte. Gede banget kan? Oh oke, karena 1 terabyte terus ada cloud storage dan juga saat itu handphone gue tuh cukup gede juga kapasitasnya. Jadi 128 gue insert lagi sama SD card, micro SD card 128 jadi total 256. Jadi di sana kapabilitas gue untuk ambil gambar, random ataupun video segala macam gitu kan otomatis ke-upload ke storage cloudnya Google Drive dan backup gue terjadi sempurna saat itu 1 terabyte. Bayangin bos 1 terabyte gratis selama setahun. Dan disitulah mulai gue fokus menggunakan Google Drive sebagai media penyimpanan gue dalam cloud dan juga menggunakan hal yang lain, Dropbox dan lain untuk penyimpanan yang simpel sikatnya gitu. Kayak bayangin ya, 1 terabyte bro gratis selama 1 tahun. Gua menggunakan Google Drive itu yang bonus itu kan 1 tahun. Nah, setahun kemudian ternyata harus bayar kan. Oke lah,
Saat itu kebetulan pendapatan gue cukup banyak gitu. Jadi jangan ditiru ya. Sebenarnya harusnya kalau misalnya gaya hidup kita sepatutnya tidak mengikuti gaya hidup kita, nggak harus naik, harusnya kalau bisa ya tetap sama aja. Tapi ya namanya juga manusia ya, kadang pendapatan naik kayak hidup naik jadi malah bisa nggak menabung. Nah maka dari itu karena gue butuh saat itu, gue seneng jalan, gue seneng mau ambil video gitu, gue butuh untuk meng-backup data gue. Dan akhirnya gue di situ oke lah, gue annually bayar Google Drive sebanyak yang sama 1 terabyte. Kemudian di tahun ketiga setelah gue menggunakan Google Drive yang 1 terabyte itu, gue mulai tersadar nih. Saat itu gue udah pergi dari negara tersebut. Jadi gue udah ke Indonesia lagi untuk stay, dan gue mikir nih, kok agak berat ya mengeluarkan uang dalam bentuk rupiah dibandingkan dengan pembayarannya dengan mata uang lain. Entah gue mikirnya kayak gitu, tapi nggak, entah kenapa. Kita contohkan gini lah. Saat gue di sana, harga satu gelas boba itu yang large ya, yang gede, boba atau milk tea, itu sekitar 100 Taiwan dollar. Oke. Atau ya sekitar 70 sampai 100 Taiwan dollar. Saat itu harganya kalau dikonversiin ke rupiah masih sekitar 450 rupiah. Oke. Taruhlah ambil dengan kurs yang sekarang aja ya 500-an. Oke, jadi satu gelasnya itu sebesar 550.000. Oke. Karena harganya 100, jadi 50.000. Oke. Nah, dibandingkan gue itu bisa dalam makan boba itu yang large itu, gue makan siang gitu kan, kenyang gitu, gue lapar bisa beli itu doang sampai ke makan malam gue tinggal ngambil misalnya buah-buahan atau apa gitu saat itu. Karena memang akses buat dapat buah segar itu sangat luar biasa gampang gitu, gampang banget. Di sana ada, emang tempat gue tinggal waktu itu di Taiwan itu sangat nyaman dan enak buat gue, apapun bisa ada di situ dalam jarak yang dekat, sekitar 2 sampai 5 kilometer itu udah dapat semua, mau bioskop, mau makanan, mau apapun, mau supermarket, Carrefour, apapun itu ada semua di situ. Nah kemudian saat itu pas balik ke Indonesia gue mikir, kok gue agak susah mengeluarkan biaya yang sama untuk 1 terabyte Google Drive selama setahun dalam Indonesia itu, susah gitu kan. Nah kemudian gue cari-cari informasi gimana supaya dapat Google Drive gratis gitu seumur hidup gitu, yang unlimited atau apapun ya apa gitu. Gue juga kadang mikir-mikir kalau misalkan kok bisa ya misalkan tempat sharing apa gitu mereka pakai Google Drive yang buat sharing downloadan film-film bajakannya gitu. Usut gue ternyata ada namanya Google Drive Business. Gue cari tahu, enggak, ini agak-agak pricey juga. Oke, dilihat. Setelah itu gue cari-cari, ternyata ada Google for Education yang ternyata saat itu ngasih unlimited Google Drive tanpa batas. Nggak ada batasannya sama sekali. Persis seperti Google Business saat itu. Oke, dari situ gue mulai pindahin tuh semua data-data yang gue simpan, banyak itu hampir penuh di 1 terabyte itu kan. Gue pindahin semua karena unlimited. Gue pindahin semua ke Google Drive yang pakai email kampus gue. Pindahin semua, dan akhirnya selama 1 tahun sampai pertengahan atau awal tahun ini gue menggunakan email tersebut buat sebagai backup dan menyimpan data-data gue di cloud.
kira-kira kalian bisa ngitung ya, mungkin sejak dari tahun 2017 atau 2017 gitu. Dan selama ini sampai tahun ini 2022, gue bisa akses unlimited Google Drive. Gue juga dengar cerita temen gue gitu kan, yang kebetulan ketemu di sana dan sekarang memang dia tinggal di sana sudah bertahun-tahun. Dia menggunakan email kampus dia saat itu, berarti total sudah 4,29 10 tahun menggunakan Google Drive for Education, dan emailnya itu nggak dihapus. Gue juga emailnya nggak dihapus. Gue udah lulus berapa tahun nggak dihapus. Sampai sampai pertengahan tahun kemarin nih, Google merilis gitu, ngewanti-wanti waktu lu, bahwa Google for Education itu akan dilimit, mungkin karena resource dia mulai terbatas ya atau gimana ya, sampai dilimit gitu kan. Kalau misalnya ada, dia ngelimit, limitnya tuh kalau bahasa totalnya itu jadi cuman 2 giga per email for education, yang misalkan at kampus lo gitu kan, nama lo atau nim lo at kampuslo.com gitu. Nah itu kan ada di limit sekarang, kalau tidak salah sekitar 2 gigabyte. Bayangin, cuman 2 gigabyte, lebih kecil dari Google for um, yang free kita bisa dapat. Yang free kan itu totalnya 15 giga kan. Ini cuma 2 atau 5 giga, itu kecil banget kan. Terus pas itu gue udah bilang supaya ngambilin dulu semua data-data yang di situ. Tapi gue abai. Gue abai, ngapain sih, pasti cuma nggak akan ngapa-ngapain toh. Selama beberapa tahun ini gue aman-aman aja tuh nyimpen situ, gue abaikan aja. Hanya gue abaikan, dan data-data gue semua tetap gue simpan di sana. Bahkan gue tambah saat itu hingga lebih dari 2, hampir 3 terabyte. Isinya apa? Semua data gue, tapi kebanyakan adalah data-data gue traveling. Karena ketika itu kan gue sering traveling sama teman, ada beberapa teman yang memang YouTuber dan memang mereka bekerja di media, terus mereka beberapa punya handheld dan gadget untuk fotografi dan video. Kan agak susah share-nya aja, atau simpan di hard disk gue yang terbatasnya, gue simpan di cloud aja. Hampir hingga 2 terabyte itu. Banyak banget video yang memorable dari gue, baik itu gue ambil dari handphone gue ataupun dari handphone teman-teman gue. Dan akhirnya Google memang orang yang konsisten, orang yang, atau lembaga kayaknya ini harusnya, lembaga yang memang sesuai dengan apa yang dia omongin. Akhirnya sekitar awal tahun kemarin plus, dan tiba-tiba gue dapat warning dalam laptop gue bahwa gue nggak bisa login, bahwa email gue udah dihapus, akses gue terhadap Google Drive gue udah dihapus. Pada itu kampus gue ngirim email H-1 dong. Gue baru bacanya H+2 setelah dihapus itu. Dan guys, data gue, media gue sebanyak 3 terabyte kehapus. Sedih. Masih bisa terselamatkan, tapi itu hanya beberapa gigabyte, sekitar 100 atau 200, dan itu kayak misalnya downloadan lagu-lagu koleksi MP3 gua dari misalkan lagu-lagu dulu ya, yang gua kumpulin. Kalau dulu kan kita kan bisa nonton ginian ya, nonton ataupun dengerin lagu pakai Spotify gitu kan. Kalau dulu kan download MP3, sharing MP3 kan gue kumpulin tuh masih aman. Cuman yang gue keselin, gue data-data dan video-video yang banyak itu yang belum sempat gue olah. Niatnya sih dulu kan mau upload gitu ya, mau upload vlog gitu kan. Kemudian cerita-cerita video itu belum sempat olah, terus video-video foto-foto gue itu juga belum gue sempat upload, ya itu hilang sih. Bisa sih sebenarnya gue minta ke teman gue lagi, cuman kayaknya mager juga ya. Lebih baik kalau misalkan nanti ada waktu ya gue datang ke mereka sambil bawa harddisk eksternal, minta video atau foto-foto kita yang dulu, masih nyimpen gak sih lo? Gue harap sih masih pada nyimpen, tapi ya itu juga mudah-mudahan sih, tapi gue rasa mereka masih simpen sih.
Semoga ada rezeki lah, supaya ketemu sama teman-teman gue itu lagi dan bisa bersilaturahmi. Ah, Emang secara semua yang gratisan itu akan hilang pada akhirnya, guys. Dan beberapa hal yang gue bisa pelajari dari pengalaman ini yang menyembuhkan ini adalah salah satunya gue mungkin akan sedang belajar sih sekarang supaya gue punya private server sendiri. Ya bisa sih sebenarnya gue berlangganan bayar yang misalnya 200 gigabyte itu kan kalau di Google kan sekitar 49, taruhlah cuma 50.000 ya. Kalau 1 terabyte itu sekitar 150.000. Tapi buat apa gitu? Gue nyimpen kalau di sana terus disimpan aja selama bertahun-tahun gak gue akses gitu kan. Secara simultan gak gue gunakan, hanya gue nyimpen aja. Rasanya buat gue pribadi itu kurang efisien. Walaupun dari keribetannya segala macam kan kita dapat suatu kenyamanan ya. Tanpa kalau sekarang gua kan mau bikin private site server sendiri, gua harus belajar bagaimana itu buat server, kemudian baca tentang beberapa simbol penguraman. Tapi buat gua itu hal yang cukup menyenangkan. Dan dari segala itu ada beberapa hal yang gua sadari dan harus gua hindari jika lo gitu atau gua nih denger lagi ini podcast ini di beberapa tahun depan. Lo harus ingat beberapa hal ini, Rizky. Yang pertama, jangan pernah menunda-nunda pekerjaan. Oke, jangan pernah menunda-nunda pekerjaan. Kenapa hal tersebut terjadi? Bayangin, geng. Yeah. Gua kan itu niat tuh, gua banyak itu selama bertahun-tahun dari 2017 tuh. Data gua mau olah gitu kan, ada pengalaman gua kecelakaan ada tuh. Maksudnya pengalaman itu emang pengalaman yang buruk ya, tapi saat itu gua seneng gitu. Maksudnya senengnya gue kenapa-napa, tapi experience yang gue dapat ketika gue kecelakaan itu bagaimana penanganan kecelakaan di sana, apa yang harus dilakukan gitu. Kalau di sini kan ada orang kecelakaan langsung rusuh misalkan, langsung wah jadi hakimi segala macam, oh ya gitu. Dimana pas lu celaka yang gue alami di sana, mungkin gue cerita tempat lain aja deh. Tapi yang penting yang pertama adalah jangan nunda-nunda kerjaan karena tertunda akhirnya video-videonya keburu lenyap dan gak keburu ke upload, gak keburu ke save di beberapa platform sosial media, dan lu jadi kehilangan momen-momen indah ataupun backup cerita yang nanti bisa lu lihat di masa mendatang. Pertama adalah itu, jangan nunda-nunda kerjaan. Kedua adalah selalu backup setata rapih apapun yang lo miliki itu, gengs, ataupun Rizky gua di masa depan dengan selalu backup lagi itu semuanya data-data yang lo punya dalam offline dan secure place, baik itu flash disk, baik itu DVD atau apapun yang menurut lo itu penting, simpanlah di sana, simpan di sana supaya nanti lo punya data secara offline tanpa harus bergantung pada fitur online, layanan online ya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah selalu punya target. Ingat ya, selalu punya target untuk mengerjakan sesuatu. Sebikin jadwal to-do list yang banyak seperti yang lu tahu tekniknya.
bikin to-do list supaya nanti ketika lo lagi bengong gabut nggak ada kerjaan, lo tinggal lihat to-do list dan ingat bahwa list atau pekerjaan, hal-hal yang ingin lo kerjaan, kewajiban, sunnah, so sunnah sih, kewajiban, hasrat, dan apapun yang lo inginkan itu ada listnya, ada pekerjaan list yang bisa kau lakukan ya. Dan itulah pengalaman gua dan beberapa hal yang bisa gua ambil hikmah dari kejadian tersebut. And I'm Bebob, your podcaster here, and thank you for listening of my stories using cloud storage. See you guys. Bye bye. Have a good day. Have a night sleep. Bye. Terima kasih sudah mendengarkan. Dengarkan pula podcast utama saya, Back Your Path, di mana saya akan berbincang-bincang dengan rekan-rekan tentang suatu kesalahan. Karena kita tidak punya waktu cukup banyak untuk menjalani kesalahan orang lain. Jadi kita bisa belajar banyak dari kesalahan-kesalahan dan kesuksesan mereka. Bye-bye, sampai jumpa di sana. I love you guys.